itu problem mendekat tempat sampah. Jadi semua variabelnya sangat costly. Ya bukan saya meragukan kemampuanmu, tapi tentu saja kamu belum tidak pernah mempelajari yang saya tahu saya dari kurikulum keperawatan, kamu tidak pernah mempelajari terkait bagaimana kita mengetahui airnya ini memenuhi syarat atau tidak, ya, terkait dengan sanitasi lingkungan, seperti itu. Jadi itu mungkin yang pertanyaan pertama yang paling yang paling mendasar untuk kamu pikirkan, ya, kamu jawab, kamu pikirkan kenapa kamu memilih judul ini. Seperti itu. Kenapa pilih judul ini, Irsam? Hubungan sanitasi lingkungan dan kejadian diare. Ya, karena diare pada anak masih menjadi masalah kesehatan yang cukup besar, Bu. Betul. Ya, saya paham kalau itu. Sampai sekarang ya. Tapi variabelnya kan masih banyak variabel yang lain yang bisa diteliti, yang pas dengan keperawatan. Kalau sanitasi lingkungan juga sangat costly. Kalau kamu anak kismat, ya, saya tidak bermasalahkan karena memang sudah pas. Tapi ini dan kalau kita lihat misalnya, kita lihat juga bagaimana cara mengumpulkan data yang kamu hanya mewawancarai, itu juga tidak pas. Kalau kita misalnya mau melihat kualitas airnya, kan tidak bisa hanya kita tanyakan bagaimana kondisi airnya, berwarna, berasa, berbau atau tidak, semuanya butuh observasi, ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ganti variabel independennya, jadi variabel dependennya untuk tetap diare, tapi kita ganti yang berkaitan dengan keperawatan. Kemudian seperti itu, ya. Jadi dia bisa terkait dengan status gizinya atau faktor lain yang berkaitan dengan kejadian diare, ya, seperti itu. Karena itu tadi takutnya nanti bukan saya meragukan kemampuan, karena memang semuanya bisa dipelajari, ya, tapi basicnya kamu kan bukan kesmas, ya, terlebih khusus lagi bukan bukan peminatan kesehatan lingkungan, ya. Kalau di kesehatan lingkungan, kesmas, ya, semua sudah mempelajari terkait dengan itu, kan ada atau kuliah dasar kesehatan lingkungan, ya. Seperti itu. Kemudian jangan sampai misalnya kamu nanti dalam mengumpulkan data terkait semua variabelmu itu kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, ya. Seperti itu, terutama tadi terkait dengan bagaimana kita mengetahui air bersih memenuhi syarat atau tidak, ya. Seperti itu, ya. Jadi mohon dipikirkan itu, ya, Irsam. Ya, Bu. Kemudian untuk latar belakangnya di situ juga tidak pas, karena ada yang kamu masukkan masalah gizi, ya, sementara di variabelmu tidak menyinggung terkait itu, tidak ada gizi, ya. Tapi tadi saya mengusulkan supaya tidak kesmas sekali di judulmu, ganti variabelnya, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mengambil terkait dengan status gizinya, ya, berarti latar belakang yang ada sekarang ini tuh mungkin terutama yang terkait masalah gizi, pembahasan masalah gizi latar belakang itu bisa tetap ada, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membuat latar belakang, jangan tiba-tiba langsung kamu munculkan misalnya hasil penelitian terkait pada penelitian, tapi berikan dulu pengantar. Jadi misalnya kita bisa mengatakan seperti ini, bahwa diare itu adalah suatu permasalahan yang banyak diderita oleh balita dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ini kita sebutkan, ya. Seperti itu. Oke, kemudian tabel sintesa itu sudah ada, cuman tidak ada bentuk tabel itu, tabel telanjang, boleh saya bilang seperti itu, karena kita mau bilang tabel terbuka, bukan juga, karena tidak ada garisnya sama sekali, ya. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria objektif diare, kamu hanya mengatakan diare kalau dia mengalami gejala BAB dalam 3 hari. Yang mana itu gejalanya, itu harus spesifik. Kan biasanya seseorang dikatakan diare kalau dia sudah
frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali dalam sehari, kemudian konsistensi tinjanya yang encer berbeda dengan tinja normal, seperti itu. Atau boleh juga kita katakan sesuai dengan pemeriksaan dokter, misalnya yang tercatat di puskesmas, ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk waktu penelitian juga masih ditulis Agustus. Padahal ini kita sudah masuk di September, ya. Perhatikan. Kemudian kita di apa tadi ya, kuesionernya juga yang terkait dengan diare. Di situ saya melihat di kuesioner tidak ada pertanyaan terkait dengan kriteria untuk menentukan diare. Jadi di kuesioner kamu hanya menuliskan bahwa apakah anak ibu pernah menderita diare, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak ada dengan kriteria objektifnya, karena di kriteria objektif kamu tuliskan kalau ada gejalanya. Nah, ini jadi kurang jelas. Kuesioner ini juga tidak klop dengan kriteria objektif. Padahal supaya kriteria yang kita tentukan bisa sesuai, maka yang kita tanyakan di kuesioner itu harus juga sama dengan kriteria objektifnya. Tapi kalau kriteria objektifnya tuliskan bahwa diare, kalau menurut pengakuan ibu dia anaknya pernah diare 1 bulan terakhir, itu cocok. Tapi kalau kamu berdasarkan pada gejala, ya berarti di kuesionernya harus ditanyakan terkait gejala itu, ya, seperti itu. Tapi kalau saya supaya kita tidak salah dalam menentukan anak ini menderita diare atau tidak, ya lebih bagus kita melihat yang sesuai dengan yang data yang ada di puskesmas, misalnya berdasarkan pemeriksaan dokter supaya pas, ya, karena ada beberapa penyakit yang gejalanya misalnya, ya. Jadi takutnya nanti kita salah mendiagnosa, menentukan anak ini menderita diare atau tidak, ya. Seperti itu. Jadi pilih-pilih pertanyaannya yang cocok supaya kita bisa mengukur variabel kita dengan tepat, ya, seperti itu. Karena itu yang penting, karena kuesioner itu adalah alat ukur, dan bedakan juga alat ukurnya berdasarkan variabel penelitian, ya. Seperti itu. Kemudian di prosedur pengumpulan datanya juga belum jelas. Karena kalau misalnya, ya, kamu bertahan dengan judul ini, berarti ada variabel-variabel yang terkait dengan sanitasi lingkungan itu harus dilakukan observasi, harus diobservasi. Jadi misalnya terkait dengan kualitas airnya, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampahnya, karena di kriteria kan kamu lihat ada tidaknya tempat sampah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ditanyakan semua hanya ditanyakan ya semua, nanti yang terjadi itu tidak sesuai, yang dia jawab tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Nah, jadi dipisahkan mana variabel yang cocok kita ukur dengan menggunakan kuesioner, dan mana yang cocok untuk menggunakan nomor observasi. Seperti kalau air bersih kan tidak, kalau menurut saya kalau kita tanyakan saja itu bisa saja ibunya atau responden yang kita tanyakan itu menjawab tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Begitupun juga kepemilikan jaga, ya. Nah, jamban keluarga maksud saya seperti itu. Jadi pilih-pilih, pisahkan ini variabel yang cocok kalau saya menggunakan, saya ukur dengan kuesioner, yang cocok kalau saya ukur dengan menggunakan nomor observasi, ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya dalam melakukan pengukuran itu bisa melakukan pengukuran dengan tepat, valid, bisa mengukur sesuai dengan yang terjadi di lapangan, ya, seperti itu. Jadi kayak misalnya air bersihnya, jangan sampai kalau kamu hanya menanyakan airnya jernih, kemudian tidak berbau, tidak berasa, bukan biasanya dia iya, ya, karena biasanya itu kalau seseorang ditanya dia tidak maunya yang bagus-bagus saja yang dia sampaikan ke orang lain. Jadi biasanya subjektif, belum tentu dia menjawab secara objektif, ya. Nah, seperti itu. Padahal dalam penelitian itu kita dituntut untuk bisa merekam, mencuplik,
mau foto ya, memotret, saya memotret apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi itu barangkali saja ya. Jadi ya yang terutama tadi itu ya dipikirkan lagi variabel independennya ya, karena sangat-sangat kesmas ya seperti itu. Nah, jadi saya apa namanya sarankan ya cari variabel lain yang cocok untuk jurusanmu yang keperawatan ya. Nah, seperti itu Ya, Bu. ya. Saya kira itu dari saya, Ibu Wija. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Penguji 1 atas kritik saran serta masukannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Penguji 2, Ibu Suarnia SKPNS MCAT. Dengan hormat disilakan. Bicara sebentar dulu, saya di mobil dulu. Halo?